Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 KRPSDA 2. Di sini akan membawakan topik KRPA dengan judul The Correlation Between Sleep Quality and Anxiety, a Meta-Analysis. Eh, Pendahuluan, insomnia seringkali berhubungan erat dengan kecemasan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur yang buruk diukur dengan Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI berhubungan dengan gejala kecemasan yang lebih tinggi diukur dengan Back Anxiety Inventory atau BAI di berbagai kelompok usia. Maka dari itu, kami melakukan meta-analisis untuk memahami lebih dalam hubungan antara kualitas tidur dan kecemasan secara komprehensif, menggunakan data dari berbagai studi dengan PSKI dan BAI. Hasilnya diharapkan dapat membantu praktisi kesehatan dan peneliti merancang intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tidur dan kecemasan. Lanjut. Oke, untuk metodologi yang kami lakukan di sini pertama yaitu kami melakukan pencarian literatur, di mana ini menggunakan metode PRISMA atau Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Nah, di mana di sini kami melakukan dari tiga basis data yaitu ScienceDirect, Frontiers, dan Google Scholar menggunakan kata kunci yaitu sleep quality, anxiety, BAI, dan juga PSQI. Nah, yang kedua yaitu kriteria inklusi dan inklusi, di mana eh, tujuan utamanya yaitu kita mengurangi atau eh, mereduksi dari hasil pencariannya dari beberapa inklusi dan eksklusi yang terdapat di laporan meta-analisis ini. Selanjutnya yaitu ekstraksi data. Nah, data yang diseleksi dan pengumpulan data itu secara independen dengan mengeliminasi studi yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya yaitu analisis statistik, di mana di sini kami melakukan eh, seluruh analisis terhadap indikator hasil dari literatur yang dimasukkan dalam menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini kami melakukan metode untuk mengukur nilai korelasi bervariasi antara artikel sehingga digunakan transformasi R ke Z Fisher. Itu menggunakan rumus yang telah diteliti oleh Ratnawati, yaitu Z sama dengan 0,5 kali ln 1 plus R dibagi 1 min R. Oke. Dari hasil pencarian literatur dengan kata kunci yang sudah ditetapkan itu mendapatkan 5.330 artikel di awalnya. Nah, ini dilakukan eliminasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan atau eksklusi awal itu dengan pembatasan yaitu lebih dari 5 tahun, kemudian juga jenis dokumennya hanya artikel penelitian, serta ketidaksesuaian atau kesesuaian topik berdasarkan judul dan abstrak. Nah, dari Prisma ini juga bisa dilihat dari 5.440 itu direduksi sebanyak 5.340 mendapatkan 100 artikel yang lanjut ke tahap screening, di mana 50 artikel diantaranya itu dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria, yaitu yang record exclude. Eh, jadi selanjutnya itu ada 50 artikel lainnya yang kita baca full teks lengkapnya, namun terdapat 7 artikel yang tidak berhasil diakses. Nah, dengan demikian ada 43 artikel lainnya yang layak untuk kita lakukan reduksi lanjutan, yaitu di mana terdapat ada 6 artikel yang tidak menggunakan PSQI atau BHI dan terdapat 16 artikel yang tidak menyajikan data korelasi. Maka dari itu kami mendapatkan 21 artikel yang relevan untuk kami gunakan sebagai meta-analisis kali ini. Dan juga ada nilai korelasinya itu dari 0,13 dan juga ada yang paling tinggi itu 0,74. Setiap dari nilai korelasi ini dilakukan eh, penghitungan nilai Z Fisher atau effect size-nya itu dihitung menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan dan mendapatkan hasil seperti pada tabel yang kemudiannya dapat dilakukan perhitungan, yaitu perhitungan variance effect size dan juga perhitungan standard error effect size. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pembahasan meta-analisis. Yang pertama,
analisis efek size keseluruhan. Nah, pada bagian ini dilakukan analisis untuk melihat seberapa besar pengaruh secara keseluruhan dari semua penelitian yang dimasukkan ke dalam meta-analisis. Nah, tujuannya tersebut misalnya apakah efek dari suatu hubungan antar variabel cenderung kuat, sedang atau lemah. Nah, di bawah ini adalah forest plot dari correlation studies. Nah, forest plot pada gambar 2 ini menyajikan efek size dengan interval kepercayaan 9,5 dari masing-masing studi yang kita analisis. Yang kami analisis dengan meta analisis ini, setiap garis horizontal mewakili CI 95% dari satu studi, sedangkan titik-titik merah di tengah garis itu menunjukkan nilai efek size. Selanjutnya, selanjutnya adalah analisis grup. Nah, di sini analisis subgrup berdasarkan metode korelasi. Nah, ini adalah forest plot. Nah, untuk yang biru itu ada untuk studi yang berkorelasi menggunakan Spearman dan dari uji tersebut, hasil uji heterogenitas untuk setiap subgrup menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat variasi antara studi. Pada subgrup Pearson, nilai Q itu dengan angka 665,60. Nah, ini menandakan bahwa hasil tersebut signifikan secara statistik. Nah, selanjutnya ada Spearman dan grup-grup lainnya. Nah, selanjutnya ada analisis subgrup berdasarkan kategori sampel. Nah, di sini kita mengambil sampel untuk general population, studi, dan pasien. Nah, ini adalah forest plot yang menggambarkan studi-studi yang menggunakan sampel-sampel tersebut. Selanjutnya, nah untuk hasil uji heterogenitas menunjukkan bahwa semua subgrup mengalami tingkat heterogenitas yang tinggi. Oke, selanjutnya memasuki di bias publikasi, di mana hasil ini itu untuk mengetahui apakah ada bias publikasi. Kami menggunakan funnel plot, kemudian uji heterogenitas dan juga Eger test. Di mana hasilnya ini menunjukkan adanya indikasi bias dikarenakan banyaknya studi dengan hasil negatif atau tidak signifikan yang tampaknya merupakan tidak terpublikasi. Hal ini dapat membuat estimasi efek itu juga menjadi lebih besar dari kenyataan. Oleh karena itu, hasil meta-analisis perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Selanjutnya untuk diskusi, eh, dari hasil ini didapatkan kesimpulan bahwa kualitas tidur mempengaruhi kecemasan dengan nilai korelasi kisaran 0,4 sampai 0,8. Hal ini juga hubungan yang ini memperkuat teori circular causality yang artinya tidur dan kecemasan eh, saling mempengaruhi. Untuk circular causality ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu disregulasi neurotransmitter, ada hiperaktivitas HPA axis, dan juga paparan cahaya biru, dan juga defisiensi vitamin D. Lalu ada faktor psikologis, yaitu hiperosal kognitif dan ruminasi, ada learner helplessness, dan juga distorsi kognitif. Dan juga hal ini dipengaruhi oleh faktor perilaku, yaitu nocturnal screen time, coping maladiktif, work-life imbalance, dan juga gaya hidup sedentary. Untuk implikasi klinis, penyembuhannya perlu dilakukan penyembuhan secara medis, pembenaran perilaku pola hidup, dan juga penyembuhan secara psikologis, dan juga adanya deteksi dini dan screening ganda PSKI, dan juga BAI-nya. Lalu, untuk analisis subgrup, diskusi analisis subgrup berdasarkan metode korelasi, metode Spearman, Pearson, dan kombinasi keduanya tidak mempengaruhi efek size secara keseluruhan. Semuanya hampir sama di berbagai metode korelasi. Dan next, untuk kombinasi untuk subgrup kategori sampel, dapat dilihat bahwa eh, korelasi terkuat berada pada pasien, kemudian disusul dengan student, dan juga untuk populasi general. Untuk kesimpulan, meta-analisis ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kualitas tidur dan tingkat kecerdasan.
individu dengan kualitas tidur yang buruk cenderung memiliki kecemasan yang lebih tinggi. Meskipun hasilnya konsisten, tingkat heterogenitas sendiri yang tinggi menunjukkan adanya variasi antar studi, baik dari metode yang digunakan maupun karakteristik sampelnya. Subgrup pasien sendiri menunjukkan korelasi yang tertinggi dan metode Pearson menghasilkan heterogenitas paling besar. Kemudian selain itu ditemukan juga indikasi adanya bias publikasi sehingga hasil perlu ditafsirkan secara hati-hati. Untuk kesimpulannya sendiri, secara keseluruhan temuan ini mendukung pentingnya strategi intervensi yang menargetkan peningkatan kualitas tidur untuk membantu menurunkan kecemasan di berbagai kelompok masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.